Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas detail isi dari abstrak dan pendahuluan. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan bahasan terkait komponen dan detail isi dari sebuah artikel ilmiah. Pada bagian metode juga berisi 4 paragraf atau subbagian. Metode penelitian mengacu pada seperangkat teknik terstandar untuk mengkonstruksi pengetahuan yang bersifat logis, terkonfirmasi, dan dapat diulang. Paragraf atau subbagian pertama berisi general background yang memuat jenis penelitian dan desain penelitian yang digunakan. Pada bagian ini kita dapat menyertakan gambar atau tabel untuk lebih memperjelas jenis atau desain penelitian yang kita gunakan. Desain dan metode penelitian harus diuraikan secara jelas karena seringkali pembaca atau orang yang membaca artikel kita langsung menuju pada bagian ini, pada bagian metode. Banyak pembaca tidak berminat secara langsung pada hasil penelitian, namun ingin menggunakan metode yang sama, sehingga hanya membaca atau hanya tertarik pada bagian metode penelitian. Hal tersebut menunjukkan sangat penting untuk menguraikan jenis dan metode yang digunakan secara jelas. Penggunaan jenis atau metode penelitian baru harus didukung kajian literatur yang memadai berupa penjelasan konteks spesifik dari penelitian atau jenis penelitian yang kita gunakan. Paragraf kedua dari bagian metode berisi sampel atau subjek penelitian. Pada bagian ini kita harus menuliskan secara jelas berapa jumlah sampel atau subjek yang kita gunakan. Teknik pemilihan atau penentuan sampel, kemudian deskripsi terkait karakteristik sampel atau subjek penelitian juga harus kita uraikan pada paragraf kedua. Paragraf kedua dari bagian metode penelitian juga berisi 200 sampai 250 kata. Beberapa rekomendasi editor jurnal ilmiah menunjukkan bahwa artikel seringkali ditolak karena minimnya sampel yang digunakan. Jadi harus diperhatikan jumlah sampel yang kita gunakan dalam sebuah penelitian. Minimnya jumlah sampel tersebut menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas. Jumlah sampel menentukan validitas kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian. Karena ukuran sampel yang besar linier terhadap generalisasi hasil dan kesimpulan yang lebih baik. Namun jumlah sampel yang besar seringkali menyebabkan hasil uji statistik yang signifikan, meskipun sebenarnya tidak. Sehingga cara data dikumpulkan dengan pemilihan sampel yang logis dan cermat berdasarkan kebutuhan penelitian lebih penting untuk diperhatikan. Paragraf ketiga berisi instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pemilihan instrumen merupakan komponen penting dalam penelitian, di mana instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian diharuskan untuk memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sebelum digunakan dalam penelitian secara praktis. Jika instrumen yang digunakan merupakan instrumen yang telah dikembangkan oleh penulis atau peneliti lain, maka harus disertakan rujukan yang kita gunakan. Instrumen punya siapa yang kita gunakan. Namun jika instrumen penelitian merupakan instrumen yang kita kembangkan sendiri atau si penulis kembangkan sendiri, maka harus dijelaskan bagaimana mekanisme pengembangan, validasinya, dan uji reliabilitas instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Selain itu, prosedur penelitian yang memuat bagaimana penelitian dilakukan dan data didapatkan harus diuraikan pada paragraf ketiga. Prosedur penelitian dijabarkan berdasarkan jenis penelitian yang kita gunakan.
Paragraf keempat atau terakhir dari bagian metode berisi analisis data yang digunakan untuk memaknai data penelitian yang telah dikumpulkan dan kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang sebelumnya telah kita rumuskan pada bagian pendahuluan. Paragraf terakhir ini juga berisi 200 sampai 250 kata. Teknik analisis data dan kriteria interpretasi data hasil penelitian yang digunakan harus disajikan secara jelas berdasarkan tinjauan kajian empiris atau teoritis yang relevan.